Dinikahi Mafia Tampan Season 2 Bab 3. Setibanya di apartemen Lily, gadis itu meminta Jo untuk mampir. Tentu saja Jo langsung menolak. Namun Lily selalu memiliki alasan untuk memaksanya. "Yakin kamu gak mau mampir?" tanya Lily. "Sangat yakin." "Kalau begitu saya permisi," jawab Jo. Ia bahkan tidak turun dari mobil. "Silakan saja. Tapi kalau terjadi apa-apa sama aku, kamu yang tanggung jawab ya. Soalnya seluruh pengawalku sudah aku suruh pergi. Jadi saat ini aku bebas," ucap Lily. Namun ucapan itu seperti sebuah ancaman bagi Jo. Gadis itu tadi menyuruh sesuatu pada pengawal yang sudah stay di sekitar apartemennya. Setelah itu ia meminta mereka semua pergi. Ia beralasan dirinya diantar Jo dan pria itu yang akan menjaganya. Mereka tahu bahwa jika sedang bersama Jo, Lily tidak perlu dikawal lagi. Sehingga mereka pun menuruti permintaan Lily. "Kamu sengaja ingin menahanku?" tuduh Jo. "Aku tahu kamu cukup pintar untuk memahami itu. Aku tunggu di apartemenku ya," ucap Lily. Kemudian ia meninggalkan Jo begitu saja. Gadis itu yakin Jo pasti akan menyusulnya. Sial, maki Jo. Ia kesal karena Lily selalu bisa membuatnya serba salah. Akhirnya Jo memarkir mobilnya kemudian menyusul gadis itu di apartemennya. Selesai memarkir mobil, Jo langsung menghubungi para pengawal Lily. Namun sayang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa dihubungi. Mereka semua begitu patuh pada Lily karena gadis itu telah memintanya untuk tidak menjawab telepon dari Jo. Sambil menunggu Jo, gadis itu menyiapkan sesuatu. Ia terlihat begitu riang karena sedang menjalankan sebuah misi untuk menjebak pria itu. Nah, Lily bersenandung. Ia yakin setelah ini Jo tidak akan bisa menghindarinya lagi. "Salah sendiri sok jual mahal," ucap Lily. Ia sangat kesal jika mengingat bagaimana Jo mengabaikannya. Tak lama kemudian Jo tiba di depan unit apartemen Lily. Ia pun menekan bel pintu. Ting tong. Itu pasti dia. Dasar penurut. Tapi jutek, gumam Lily. Ia berjalan sambil sedikit melompat-lompat karena bahagia melihat kehadiran Jo. Nit. Lily membuka pintu apartemennya. "Tara!" ucap Lily sambil merentangkan tangannya. Kening pria itu mengerut. Ia heran dengan sikap gadis tersebut. "Apa sih?" tanya Jo. "Ih, kamu gak bisa menghargai usahaku, Pak. Ini loh, aku udah bikin bioskop mini buat nonton. Ayo masuk," ajak Lily. Ia menarik tangan pria itu dan menutup pintunya. "Nonton?" tanya Jo. Aku lagi pingin nonton dan kamu harus temenin aku nonton. Paham?" pinta gadis itu. "Li, aku masih banyak kerjaan yang lebih penting. Tolong hubungi pengawalmu dan minta mereka kembali," pinta Jo. Ucap Lily sambil menggelengkan kepalanya. "Aku cuma mau minta ditemenin nonton, nggak lebih. Udah sini duduk aja. Aku udah siapin popcorn." "Sebentar ya, aku ambil dulu dari microwave," ucap gadis itu. Ia memaksa Jo untuk duduk kemudian pergi mengambil popcorn yang ia masak 3 menit yang lalu. Setelah itu Lily kembali dengan membawa popcorn dan 2 gelas minuman. "Ini dia," ucapnya. Gadis itu memang terbilang baru beranjak dewasa, sehingga sikapnya masih kekanakan, berbanding terbalik dengan Jo yang sudah dewasa dan selalu bersikap serius. "Oke, kamu cukup duduk yang manis dan nikmati tontonannya," pinta Lily. Kemudian ia memutar film dan duduk di samping gadis itu. Jo menghembuskan napas kasar. Ia tak sungkan untuk menunjukkan ketidaksukaannya terhadap sikap gadis itu. Dengan terpaksa, Jo pun ikut menonton cerita yang dipilih oleh Lily. Namun sesekali ia mengambil ponselnya dan berusaha menghubungi pengawal gadis itu.
Kemana sih mereka? Keluh Joe. Lily tersenyum. Ia membohongi pengawalnya. Gadis bermata hazel itu mengatakan bahwa dirinya akan memberi kejutan ulang tahun untuk Joe, sehingga ia meminta mereka untuk tidak menerima jawaban dari pria itu. Saat merasa haus karena terlalu kesal, Joe meneguk sedikit demi sedikit air minum yang telah disuguhkan oleh Lily. Lily yang pura-pura serius menonton film pun sesekali melirik ke arahnya. Sebelah ujung bibirnya tersungging, seolah menyiratkan sesuatu. Joe, kamu gak bosan jadi asisten terus? Tanya Lily. Ia berusaha mengajak pria itu berbincang. Kamu tidak perlu tahu, sahut Joe sesekali yang menguap. Iya. Emang aku gak pernah boleh tahu tentang urusan kamu. Entah sampai kapan kamu mau masang dinding pembatas yang tinggi itu, Joe. Nggak bisa apa kamu lebih santai sedikit? Tanya Lily sambil menoleh. Tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Sejak awal pun dinding itu memang sudah ada. Permanen. Jawab Joe yakin. Pagi hari tiba-tiba orang tua Lily, Rose dan Haris serta Nick mendatangi apartemen itu. Mereka bahkan langsung masuk tanpa permisi. Nit. Pintu apartemen terbuka. Dengan perasaan gelisah, mereka pun melangkah masuk mencari keberadaan Lily. Ketika melihat Lily, Rose langsung ternganga, sedangkan Haris dan Nick terperanjat. Apa-apaan ini? Teriak Haris. Suaranya sampai menggelegar karena saking emosinya setelah melihat kondisi anak gadisnya itu. Sontak saja dua insan yang masih terlelap itu terperanjat. Mereka langsung duduk. Joe yang baru bangun pun hanya bisa tercenung. Ia masih belum paham akan kondisi yang sedang ia alami saat ini. Ia pun tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Joe, tolong jelaskan, apa maksud dari semua ini? Tanya pria paruh baya itu. Papi, apaan sih pagi-pagi udah berisik? Tanya Lily dengan suara parau khas baru bangun tidur. Kamu yang apa-apaan? Bentak Haris. Mendengar suara Lily, pria itu pun menoleh ke arahnya. Joe sangat terkejut saat melihat Lily ada di sampingnya, sambil memegangi selimut untuk menutupi dadanya. Astaga, kenapa kamu ada di sini? Tanya Joe, sambil melompat mundur. Ini kan apartemen aku, sahut Lily. Joe mengedarkan pandangannya. Ia baru sadar bahwa itu adalah apartemen Lily. Saat dirinya menunduk, Joe pun kembali dibuat terkejut karena ia hanya mengenakan boxer. Dengan tangan gemetar, Joe memungut celana dan mengenakannya. Sekarang rapikan diri kalian, dan papi tunggu di ruang tamu, pinta Haris. Kemudian ia pergi ke ruang tamu apartemen itu. Joe menoleh ke arah Nick. Tatapannya memelas karena bingung. Namun Nick menatap tajam Joe sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kenapa aku bisa ada di sini? Tanya Joe pada Lily. Mana aku tahu. Semalam kan kita cuma nonton. Lagian aku yang harusnya nanya. Kenapa kamu bisa tidur di tempat tidur aku? Sahut Lily. Astaga. Joe sangat frustasi menghadapi situasi seperti ini. Ia yakin bosnya pasti akan kecewa padanya. Entah apa yang akan mereka lakukan pada Joe. Lee, tolong katakan. Semalam kita tidak melakukan apapun kan? Tanya Joe berusaha meyakinkan dirinya sebelum menemui bosnya itu.